Alhamdulillah, saya tadi membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu surah yang ke-18 ayat 29. Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiqwa wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bisas syarabu wa sa'at murtafaqa. Artinya kurang lebih artinya begini, wa qul ja'al haqqu, Muhammad, sampaikan kepada umatmu apa yang perlu disampaikan. Al-haqqu mir rabbikum, bahwa kebenaran itu mir rabbikum, datangnya dari Tuhan kamu semua. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silakan mengimani kebenaran yang datang dari Allah tadi. Wa man syaa'a falyakfur. Nek ora gelem, kalau tidak mau beriman, falyakfur, silakan mengingkarinya. Jadi ibu bapak, Nabi Muhammad itu diweling, apa diweling? Dipesan sama Allah. Muhammad, kowe iku orang duwe hak apa-apa. Orang duwe hak memaksa seseorang untuk beriman, tidak bisa memastikan orang itu menjadi orang yang beriman. Ben kirai terserah umatmu, nek arep iman yo kulo, nek ora gelem iman arep kafir yo kulo. Kowe itu Muhammad, tugasmu cuma menyampaikan basyiro wa nadhiro. Kowe kai kabar Muhammad ning umatmu, iki lo kebenaran, iki lo sing ora bener. Sing bener iki engko konsekuensinya iku ngene, sing ora iki ngene. Maka ayatnya begitu. Teruskan Bapak ya. Inna a'tadna lidzalimina naro. Wis ben sing iman ya iman kono, sing ora iman ya kono. Ning apa ning? Cuma cuma boten ning kali cak niku boten ning apa kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naro. Ning aku iki kata Allah wis nyiapke napa? Neraka. Niku napa maksudnya? Berarti sing ora iman, sing kafir, sing mungkar, sing maksiat, sing ora gelem nerima kebenaran dari Allah tadi itu manggone teng neraka. Nauzubillah min neraka itu piye? Dijelaskan dengan ayat ini. Ahata bihim suradiquha. Neraka iku sesuk apa nek cara yang iki umume apa
panas ya. Surah dibuah itu ahatu bihim surah dibuah. Jadi panas api neraka itu ternyata orang sebelah, orang satu sisi. Kabeh itu kena panas. Ibu ngertos nih. Napa contohnya? Open. Gitu. Lah kados niku open niku. Jadi api neraka itu ahatu bihim suradikum. Panasnya itu ini kita ayat lain wonten niku dalam surat Al-Humazah. Di akhir ayat itu dijelaskan bahwa neraka itu panasnya itu ya menyeluruh. Kalau satu sisi saja ibu bapak ya kita bisa menghindar. Wah ini kalau panas aku tak ngalah ini, nggak bisa. Oh yang ini sing panas tak pindah dong, nggak bisa. Jadi mau di sana, mau di sana, mau sebelah sana, mau di belakang sini, semuanya kenapa? Itulah ngerinya api ya. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli. Karena saking panasnya Allah sudah mengantisipasi. Allah sudah menginformasikan wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Nek sesuk ning neraka kuwi kok ana wong njaluk ngombe yastaghisu atau sayugisu itu minta. Apa kata Allah? Yuwasu ya bakal tak kaya ngombe. Boten kados niki tunjukane nggih. Ya niki eco niki. Nah, boten sosok niki nggih. Nah, sketso tunjukane dengan teh sketso. Cuma ini Bapak Ibu. Apa bentuk minumnya? Bima ingkal muhli. Ternyata minumannya itu air yang dari cairan besi, cairan nopo kali sing ngeri-ngeri niku timah, cairan nopo itu. Jadi kalau minta minum dikasih minum, cuma minumnya dari cairan besi. Ternyata apa Bapak Ibu? Yaswil wujuh. Cairan itu nanti itu bisa melenyapkan, bisa merusak wajah. Nah, dengerin ya, di dunia Bapak Ibu kita pelihara wajah kita sampai juta. Gitu? Di dunia wajahnya di salonke ben kinclong. Nah, untuk bilang dari neng donya dirawati, ternyata neng akhirat disiram kali banyu yang cairan dari iman. Nah, untuk bilang kuncinya apa? Berarti kita harus beriman. Kalau kita sudah beriman, Bapak Ibu, ya, pun kita sudah pegang kunci masuk surga. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wong sing gelem ngamal saleh dan dia beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka jadinya Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia saya hidupkan nanti dengan hidup yang baik. Di tafsir menafsirkan Bapak Ibu, hayatan thayyibah itu adalah surga. Jadi kuncinya apa?
kuncinya beriman. Bisa syarabu wa sa'at murtafaq. Cairan tadi itu ya, itu adalah sejelek-jeleknya minuman, dan neraka itu dikatakan wasa'at murtafaq, tempat istirahat yang paling jelek. Pun kuncinya apa? Kelihatannya datar-datar saja, Bapak. Ayat ini datar-datar saja, cuma isinya ternyata luar biasa. Itu pun di ayatnya. Sekarang saya teringat dengan satu hadis. Di suatu hari, Bapak Ibu, malaikat Jibril itu tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Ya, kalau malaikat Jibril datang ke Rasulullah itu tidak hanya sekali, Bapak Ibu. Selama berapa tahun? 23 tahun. Dengan berbagai cara. Nah, ini salah satu hadisnya disebutkan dari Sahal bin Sa'id. Qala, Sahal berkata, Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya mau menguatkan ayat ya, dengan mengambil hadis yang ini. Apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi perintahnya dari Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Sekarang Jibril yang datang dengan pesan khusus pada Nabi Muhammad. Apa pesannya? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Summa qala, kemudian Jibril menambahkan lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, syarafal mu'minu qiyamuhu bil-laili wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Di hadis ini banyak yang mengatakan, salah satunya adalah Ibnu Majah ya. Apa Bapak Ibu? Hadis ini artinya Sahal kedatangan siapa? Malaikat, menyebutkan Nabi kedatangan malaikat Jibril. Pesannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarmu. Loh, bebas tadi Bapak Ibu ya? Kita bebas Bapak Ibu. Tidak ada kita dalam beragama itu dipaksa-paksa, gak ada. Kalau ada orang mengatakan berislam itu dipaksa, enggak ada. Kalau kita sudah masuk Islam, baru kita diatur oleh Allah. Kalau belum Islam itu bebas, mau ngapain saja terserah. Nah, begitu kita bersyahadat, begitu kita sudah menyatakan sebagai orang yang beragama Islam, baru diatur oleh Allah. Menungso kowe wajib sholat 5 waktu. Para menungso kowe kudu bayar zakat. Tidak beriman Bapak Ibu, tidak Islam, tidak ada aturan apa-apa, bebas, merdeka. Dan dengan patosi ayat apa yang mengatur, wahai orang yang tidak beriman, wahai orang kafir, jangan kamu tidak gini-gini. Maka isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarmu dan sesungguhnya fa innaka mayyitun. Kowe kabeh iku bakal sedo. Bakal meninggal urip pripun monggo terserah. War biayaan monggo. Gitu. War benditen nunggoni masjid
monggo. Arep napa malih? Petakilan, monggo. Warep napa malih? Wah, kalau kerjaan contoh ini. Pokoknya ngoten nggih. Isma sikta fa innaka mayyitun. Uripo sakarmu, pastikan kalau kamu pasti akan meninggal dunia. Gak ada Bapak Ibu yang orang awet itu gak ada. Ya gak ada ya. Semuanya pasti mati. Termasuk siapa? Sama, semuanya pasti maka Bapak Ibu, pesannya ketika ada orang dibebaskan itu pilihannya kita mau ambil yang mana. Allah itu Bapak Ibu sudah membekali kita semuanya. Apa yang dibekalkan Allah pada kita? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Pun itu bekali Allah pada kita. Allah itu sudah membekali manusia dengan ilham. Kalau kita ini kan nggak punya wahyu Bapak Ibu ya. Wahyu itu nopo? Ya, nopo wahyu ini? Wahyu itu apa? Soalnya wahyu itu pesan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya. Dan sifatnya itu cepat dan sekilas. Kalau kita ini nggak mungkin bisa Bapak Ibu terima wahyu. Wahyu itu sifatnya cepat dan sekilas. Nggak ada nabi bertanya, Jibril tadi itu apa ayatnya? Nggak ada. Begitu disampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bukan ada ulangan pun sekilas saja. Nggak ada nabi tanya, Jibril coba diulangi lagi, nggak ada. Itulah manusia biasa. Maka Bapak Ibu, cara mengartikan Nabi Ummi itu, Nabi tidak bisa menulis dan membaca teknik sebetulnya. Tapi cerdasnya cerdas luar biasa. Tidak ada Bapak Ibu. Perintah secepat wahyu itu nggak ada. Ada komandan, ya itu masih bisa diulangi. Komandan tadi nggak sempat nyatet apa perintah yang dijelaskan masih bisa. Kalau wahyu nggak ada revisi, nggak ada remedi, gitu Pak. Ya, itu kembali ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita ini dibekali oleh Allah dengan apa? Kemampuan mencerna mana yang benar, mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang tidak takwa. Hati kita Bapak Ibu yang bicara. Ya, hati kita. Caranya gimana? Biar hati kita tidak apa? Tidak gaduh menerima mana yang benar, mana yang tidak benar itu, ya dibersihkan hatinya. Gitu? Dibersihkan hati. Kalau hati kita masih bersih, Bapak Ibu, insya Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Pun yakin Bapak Ibu, saya seyakin-yakinnya. Karena napa? Al-birru ma'ib'anu fi qalbi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a 'alaihan nas. Carane nyetani endi sing bener ya. Endi sing ora bener iku takono hatimu dhewe-dhewe. Maka pengajian ini bagus. Tombo pun hati kita yang bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Dengan catatan hatinya masih bersih. Kalau hatinya kotor, ya kata Imam Ghazali, kotor itu Bapak Ibu atau dosa itu sama dengan kita ngotori hati kita.
Ada satu dosa, hatinya ketempelan, tak satu noda. Bikin dosa lagi, pluk satu kotoran lagi. Lama-lama kalau saking banyaknya dosa, hatinya itu menjadi hati yang buram. Kalau sudah hatinya buram, Bapak Ibu, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau hati kita bersih, Bapak Ibu, insya Allah semuanya tahu. Oh ini apik, oh ini orang. Kalau ada orang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, berarti hatinya kok. Jadi al-birru ma'inu fil qalbi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat qali'an. Kebaikan, kebenaran itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita tenang. Pun jenengan sedekah Arab 1000, Arab 10.000, Arab 100.000, mau 1 juta, mau 10 juta, mau 1 miliar. Apa yang terjadi di hati kita? Tenang hati kita, Bapak. Aku kok berusaha infak 1000 ya? Enggak apa-apa, tapi hati kita tenang. Wah, jangan pun mati. Pirsa, biaya izin nyumbang 1 miliar baru pun mati. Beres. Tolak jenengan. Bulan ini rencang kulon itu sugi-sugi. Ternyata sugi itu enak. Kalau nyumbang itu, aku titip duit 2 miliar. Sing 1 miliar tak sumbang ke, sing 1 miliar susuk balik ini, balik ini wis duwe wae. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mengembalikan uang 1 miliar karena janjinya beliau begini. 1 juta di 1 miliar disumbangkan, 1 miliar di. Saya bilang sama ahli warisnya, Mas, koyo iki aku iso nyambung lagi setelah Covid. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah Covid betul 2023 saya bisa mengembalikan uang 1 yang betul di pulau ini. Alhamdulillah tinggi lembaga. Betul lagi pulau lah aku bisa nyawa barang. Ya kembali isma syika fa innaka mai uri posakarmu ning ilingo kowe bakal Jadi mana yang benar, mana yang tidak. Kuncinya di mana? Di dalam hati. Pun kalau hatinya bersih bisa Bapak. Pun kata jenengan niat mawon tadi wong sing kaya ya. Kok senengane korupsi, kok terus pecingis napa pecingis. Apa? Ini ngoten iki. Kira-kira atine niku pripun? Beneran napa burem napa gitu. Kon kula nek kula ningali ketemu hukum memang kira sing bagian hukum iki ta enten pengadilan. Tapi dari sikapnya itu Bapak Ibu, saya tahu iki wong wis korupsi sak pirang-pirang miliar. Sing anyar iki pripun? Pinten iki? 300 triliun iki. Ya kok delok itu isih pecingis ngoten. Berarti hati ini beneran nih Bapak, beneran boten tidak bisa membedakan Bapak Ibu mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal Siti Aisyah itu pun pengertian juga. Nabi bersabda, apa yang sabdakan Nabi? Kalau ada orang yang mengambil haknya orang lain, meskipun 1 jengkal tanah, besok di akhirat itu akan dibruti, apa dibruti? Akan ditimpakan kepada orang itu sedalam bumi. Jenengan nganggo saburan pun kemberkan tanah saburan itu apa begitu? Jadi sejengkal sepanjang apa sedalam tanah.
Pindah kedalaman bumi. Nah, nggak tahu. Tiba-tiba ada berita gempa bumi kedalaman 10 kilo, kedalaman 20 kilo. Berapa? Nggak tahu. Allah hanya menyebutkan khalaqa sab'a samawati wal ardh. Langit itu 7 lapis, bumi berarti 7. Karena maunya itu mau apa? Ngikut yang di maktuf alaih. Jadi kalau langitnya 7, buminya langit lapis. Ini pendapat yang menurut saya paling rojih, paling benar. Di langit 7 lapis, bumi juga 7. Kata Isa, sapa wong sing curang, ya, sing curang, meskipun hanya sejengkal tanah, berarti ini urusan apa nih? Urusan tanah. Kadang pulau itu kadang ningali tiang itu kok rusak masalah tanah nih. Jadi seperti buruk gini akhirat, sapa sing sadar buruk, betul saya. Betul ya? Nah, kembali. Isma syidda fa innaka mayyit. Maka Bapak Ibu, karena kita diberi kebebasan oleh Allah memilih hidup, ya, maka kita pegangi apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa? Iskariman au mut syahidan. Meskipun kita dibebaskan oleh Allah Bapak Ibu, cari jalan yang selamat. Apa? Iskariman. Hiduplah yang mulia, aumut syahidan, atau kamu mati dalam kondisi mati syahid. Mati syahid itu gak harus perang Bapak Ibu, gak harus diliwang juga. Jenengan ibu-ibu, kalau ada keluarga yang hamil, ya, kemudian meninggal saat mau melahirkan, itu bagian dari mati syahid. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang sakit perutnya kemudian meninggal, itu katanya termasuk mati syahid. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang saya mengingatkan, jangan menghakimi orang meninggal dunia ketika kondisi meninggalnya tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Saya kemarin ngajar di saya sampaikan ke mahasiswa. Jangan menilai seseorang itu dari proses meninggal dunia. Saya contohkan, Abu Bakar meninggal karena apa? Apa? Tusuk. Umar meninggal karena ditusuk. Utsman bin Affan meninggal karena ditusuk. Ali bin Abi Thalib meninggal karena ditusuk. Ada 4 orang ini Bapak Ibu dijamin masuk surga tanpa hisab. Kalau kita itu kan nggak kadang-kadang menghakimi orang itu melihat sekilasnya saja. Ingat dengan dulu waktu ada gempa, ada tsunami di Aceh. Di media itu Bapak Ibu saya dengar orang berkata, wah Aceh kakek itu mau Jogja itu meninggal dunia banyak berapa ratus ribu gitu. Karena katanya saking banyaknya loh. Enggak Bapak, Allah itu enggak mau tidak dilihat dari apa. Yang tahu persis orang ini baik tidak baik itu hanya Allah. Wah, kayak kapok ini, pesawatnya jeblok, bukan dosa. Nggak bisa. Jangan menghakimi orang dari proses meninggal. Karena yang dinilai Allah itu man akhiru kalami qaula la ilaha illallah dakhalal. Sapa wong sing akhir hayatnya iso ngucapke kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Maka di antara kita kan ada sering yang nyanyi itu ya, apa siiran itu ya, la ilaha illallah apa miftahul jannah, tidak la ilaha ini agak sering
nggak bisa nada tinggi. Lu jenengan mau, ya? Ini sisa-sisa dari sana. Saya baru kemarin pulang tanggal 9 Juli. Ya, ini belum hilang barunya. La ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya, gitu ya. Jadi karena ada pilihan bebas, isma syi'ta fa innaka mayyitun, maka yang kita ambil adalah perintah Nabi berikutnya, iskariman aumut syahidan. Uripo kelawan urip sing mulia. Urip sing mulia itu gampang Bapak Ibu. Sing penting kita itu tidak berbuat dolim pada orang. Sing penting orang ngelarani wong liya. Sing penting orang njupuk hae wong pun aman. Taat pada Allah. Ya semampunya. Aku iso sedina iki ngaji mung iso 10 juz. Saged. Kalau bisa betul. Dosa juz loh Bapak Ibu ya. Saya Bapak Ibu pernah ada tamu dari Cirebon ya. Waktu itu saya di Pekalongan, ada tamu dari Cirebon, itu seorang kiai hafal Al-Quran. Beliau bilang, saya ini kalau ngaji 1/4 jam itu dapat 1 juz. Saya tanya, Pak Yai, dari Cirebon ke Pekalongan berapa jam? Waktu itu 4 jam. Karena mobilnya betul bagus saya sekarang, jalannya masih jelek. Tahun 84 ya, berangkat saya datang dari Cirebon, seorang kiai besar. Saya tanya Pak Kiai, kalau dari Cirebon sampai ke Pekalongan berapa jam? 4 jam. 4 jam itu berarti 15 menit kali 4 kali 4. Berarti berapa itu? 16. Langsung saya tebak, berarti mau saking Cirebon sampai Pekalongan saya terus 16 juz. Ya kira-kira begitu. Jangan tunggal sedikit itu kan 24 jam gitu. Berarti kalau 10 juz dibagi berapa? 24 jam, kira-kira 1 jam berapa? Rian, pulau kasih bola, Rian sakit dalam menjelang Bapak. Saya dulu waktu masih belum banyak tanggungan, saya masih bisa ngaji 10 juz dari masih. Sekarang back, saya ini pun back dan saya. Saya kembali Pak. Jadi sekali lagi, apa tadi pesannya malaikat Jibril? Iskariman, isma sita fa innaka mayyit. Uripo sakarmu ning ilingo kowe bakal mati, bakal meninggal dunia. Yang kedua pesannya malaikat Jibril tadi pada Nabi, ahdib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah sesuatu, cintailah apa saja, fa innaka ma mufariqun. Ahdib ma syi'ta, cintailah segala sesuatu itu sakarmu. Arab cinta bojone, cintane kaya apa? Sakarmu. Cinta mobile, cintane kaya apa? Sakarmu. Cinta Allah kaya apa cintane? Senapa? Sakarmu. Aku karo Allah wis masyaallah. Pokoknya Allah tujuanku, Allah yang akan saya nanti pertolongannya, Allah Musamad. Allah itu pokoknya segala-gala buat saya. Terserah. Orang yang 15 ya sah. Allah nggak butuh sama kita. Allah itu kalau mau ya, Allah itu menjadikan umat manusia semuanya ini beragama Islam. Iman pada Allah itu bisa, tapi Allah nggak mau. Terserah kayak iman ya bono, orang ya sangka. Walau aman ahlul qura
seluruh dunia ini beragama amanu wa taqwa, iman dan beragama. Kalau nggak mau, lihat aja. Mau pilih yang mana? Aku arep seneng, arep cinta pada Rasulullah kaya apa? Sangat. Pokoknya aku ini arep cinta pada Rasul sekualitas emas 24 karat. Boleh nggak Pak? Orang senang Nabi ya sakarepmu. Nggak ada Pak. Maka perintahnya ahbib masyita fa innaka mufariq. Jenengan arep cinta duwite duit kok kayak masjid mau arep tak sileni tak deleni sore bantal arep tak turuni bendino sakar. Jenengan boten pengen abot-abotan donya, alah ngopo donya kok diabot-aboti karo donya. Wis kayaknya masjid kali kata. Ben tuku napa malih? Pikiran apa Pak? Monggo sakar jenengan. Karena pasti kata Nabi kata Jibril, fa innaka mufariqu, karena kamu pasti berpisah. Enggak mungkin jenengan itu sama suaminya selama-lamanya. Enggak mungkin. Paling banyak kita tahu. Ada yang sudah bersama suaminya 50 tahun, ada? Bapak kalau garwane ada yang sudah sampai 60 tahun? Enggak mungkin lama-lama. Paling mentok misalnya 100 tahun. Berarti jenengan ini kalau kita nih, ya, pasti bisa Bapak. Nggak mungkin nggak bisa. Cinta mobil, aku baru tuku Alphard, aku baru tuku nopo mulai sing acara-acara sing larang-larang ini. Acil, kalau bosan dong, merek-merek sing larang-larang bosan dong. Lebih dari yang bayangan itu pasti. Ini numpak sampo, betul sekarang boleh pinter, bukan numpak mono, gitu. Pasti akan maka sikapnya bagaimana Pak? Ya, sikap yang dituntunkan adalah bagaimana cara kita mencintai sesuatu dan bagaimana cara tidak mencintai sesuatu. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yauman ma wabghid baghiduka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintai sesuatu itu ala kadarnya saja. Cinta bojone aja sampe lali cinta nang Allah. Wis ora pokoke nek menurut bojoku ora itu ya ora. Pokoknya di kamar bojoku ya iya selama itu perintah kepada kebaikan jenengan taat. Ya kan? Kalau perintahnya tidak perintah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ya aja melu. Ngurus prinsipnya swarga. Apa? Swarga nunut, neraka tak membapai. Ampun. Kalau perintahnya itu perintah mendekatkan diri kepada Allah, ibu-ibu wajib taat. Kalau perintahnya itu perintah yang tidak benar, menjurus kepada kemaksiatan, ya jangan mau. Tolak. Jadi, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah segala sesuatu itu ala kadarnya. Asa ayyakuna baghiduka yauman ma. Bisa jadi yang kamu senangi, bisa saja yang kamu cintai saat ini itu suatu saat akan menjadi musuhmu, akan menjadi sesuatu yang sangat kamu benci. Dulu kita waktu pacaran gak ngono bapak. Kok pas terus kawin berarti ra karuan ngono. Dhisik cintai setengah mau. Terjadi bojone malah kedingin. Ya Allah Pak, aku ora nyongkone kowe ngono kuwi. Bapak ya sama.
Bu, bisa kita dulu waktu saya kenalan tak, kalau orang pacaran lah, taruh dengan satu keren ini. Taruh kita kayak ilmu api tenan gue. Berarti bojoku kok tadi kayak ini seperti. Bojone enak aja jawab. Nah bapak Haji saya lah mau kocok ya. Ya. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagi doka yaumam. Wa bagi doka haunan ma asa ayyakuna habibaka yaumam. Sebaliknya, kalau kita membenci sesuatu itu, membencinya ala kadarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumam. Bisa saja yang kita benci sekarang itu bisa menjadi orang yang kita atau sesuatu yang kita cintai. Bisa waktu pacaran, ya pacaran oleh waktu SMA kurang 19 kalau bapaknya, kurang 19 kalau mbaknya, barang tua malah balikan. Dulu lalu saya jadi pasangan suami istri, ketemu umur 9 tahun, pun peot. Tapi itulah sesuatu yang mungkin maka ahbib masita fa innaka mufariqu. Cintai segala sesuatunya terserah karena kamu pasti akan Oke, apa yang pertama tadi? Urikosa kamu pasti akan meninggal dunia. Yang kedua, cintailah segala sesuatu itu karena kamu pasti akan berpisah. Gak mungkin Bapak Ibu. Saya itu baru membaca sejarah. Yang saya temukan seorang istri yang rela menemani jasad suaminya itu hanya Siti Aisyah. Ibu. Terus aja dengan rencana bapak kuburan. Betul. Siti Aisyah itu Bapak ini bertahan sampai 6 tahun. Siti Aisyah ngerencangi sinten Nabi di kuburan itu selama 6 tahun. Nabi situ Bapak Ibu hari Senin, Rabu baru bisa dimakamkan dan menguburkannya di kamar Nabi saat meninggal dunia. Karena hadisnya jelas, di mana ada Nabi, di mana ada Rasul yang meninggal dunia, disitulah dikuburkan. Dikubur Bapak Ibu di kamarnya. Ternyata Siti Aisyah itu nggak pindah dari kamarnya. Ini berarti nggak ada kemana ya, menurut sana ya. Jadi kuburannya ada sini. Ini kuburannya Nabi. Terus sebelahnya sini itu tempat tidurnya Siti Aisyah. Kalau ada ibu-ibu yang begitu, itu namanya cinta sampai. Ini hanya dikubur di mana ini? Itu ya. Jenengan teng griya boten. Itu bukan cinta sampai mati juga. Mati ono. Ini nek saya iso dalek-dalek neh gitu. Ya. Sekali saya membaca sejarah baru menemukan Siti Aisyah yang mau menemani suaminya di kuburan. Kok saya bilang 6 tahun? Ya, Nabi meninggal, kemudian digantikan siapa? Abu Bakar memerintah selama 2 tahun dari salah ya? Ya, 2 tahun ya. Ya, 2 tahun ya. 2 tahun betul? Ya. Berarti 2 tahun Siti Aisyah sudah menemani Nabi di kuburan untuk di makam, dekat makam. Ditambah Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar meninggal Bapak Ibu. Siti Aisyah meminta kepada umat Islam, kepada para sahabat, wahai para sahabat, saya minta jasadnya Abu Bakar itu dimakamkan di dekat jasadnya Rasul. Berarti berapa? Tambah 2 tahun gitu. Dan ini dikabulkan oleh para sahabat. Setelah itu Abu Bakar diganti siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab memerintah selama 4 tahun. Jadi Bapak Ibu, Nabi meninggal sampai Abu Bakar dimakamkan di situ. Itu Siti Aisyah masih berada di kamar tidurnya. Jadi jasadnya Rasulullah, jasadnya Abu Bakar, kemudian Siti Aisyah masih tidur di rumah ini.
Danau jenengan kalau bisa begitu. Besok tak panggilkan orang sama televisi biar diliput. Nanti kalau ada yang bisa memviralkan lewat medsos biar diliput. Kurang ya, kurang. Mau pak? Pun jenengan berusaha parah itu akan diubah. Ditambah siapa tahu? Ditambah Umar bin Khattab pemerintah 4 tahun. Berarti 2 tahun Abu Bakar, kemudian 4 tahun Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu, setelah Umar bin Khattab meninggal itu, sahabat minta izin sama Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, sahabatnya Nabi yang istimewa itu ya 2 orang ini saja. Siapa? Abu Bakar sama Umar bin. Bagaimana kalau Umar bin Khattab ini juga dimakamkan di dekat makamnya Nabi? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Siti Aisyah mengizinkan. Ya sudah, kalau Umar dikehendaki dimakamkan di dekat Rasul, maka dimakamkan di dekat Rasul. Siapa? Siti Aisyah mengizinkan. Nah, Bapak Ibu, karena ada Umar di situ, maka Siti Aisyah pindah. Setelah Umar bin Khattab dimakamkan di tempat itu, di rumahnya Nabi, rumahnya Siti Aisyah itu, kemudian siapa? Siti Aisyah pindah rumah. 2006 itu Bapak Ibu, atau 2005 saya lupa. Saya itu mimpi, saya ditunjukkan, kalau nggak salah itu dalam mimpi lebih berhenti, kemudian dia kalau tidak bertua, mimpi saya ditunjukkan rumahnya oleh Abu Bakar dalam mimpi saya ya. Oh, rumahnya itu di sebelah sana. Saya cari nggak ada dalam mimpi. Tapi saya yakin dengan cerita itu. Oh, berarti memang benar Siti Aisyah itu pindah dari rumahnya. 2005 kalau nggak salah saya mimpi. Dalam jelas saya 2007 saya dipanggil ke sana untuk ziarah ke makam Nabi. Jadi Siti Aisyah baru orang yang saya temui dalam buku sejarah yang saya baca, satu-satunya wanita yang menemani suaminya dimakamkan di tubuh. Selama berapa? 6 tahun. Kenapa Abu Bakar dia masih bertahan di situ? Ketika Umar dimakamkan dia pindah, karena Siti Aisyah menganggap Umar ini bukan dari apa? Kalau Abu Bakar dia masih menganggap itu bapaknya, nggak apa-apa. Kalau Siti Aisyah mau buka jilbab, Siti Aisyah mau buka auratnya, nggak apa-apa, karena yang di situ hanya ada Nabi sama bapaknya. Begitu ada Umar, Siti Aisyah nggak mau. Akhirnya minta pindah ke tempat itu betul-betul jin. Maka saya tanya ibu-ibu kalau kerso begitu bapak-bapak, nanti disiapkan saja. Boro-boro gitu ya, sudah minta sama apa? Minta sama pengurus kampung, Pak, kapan dimakamkan Pak? Gitu. Yang ketiga Bapak Ibu, pesannya Jibril pada Nabi adalah apa? Ikmal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah semaumu, tapi pastikan bahwa semua perbuatanmu itu pasti diganjar oleh Allah. Bapak Ibu, nanti lagi ya. Saya jelaskan sedikit. Apa? Ikmal masyita fa innaka majziyun bi. Berbuatlah semaumu dan pastikan apapun amalmu, apapun yang kamu kerjakan adalah akan dibalas oleh Allah. Gak ada yang lepas loh, gak ada yang luput, gak ada yang luput. Luput apa? Luput dari apa? Dari balasan dari Allah. Ayat yang sering kita dengar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran.
pun sakarku sholat muar kok jogo 5 waktu monggo kowe harus ora sholat blas ya sakar ning sesuk hitungane. Loh, kadang-kadang Bapak Ibu yang saya sering sampaikan ini pengajian. Kadang-kadang kita itu tidak sabar menerima pahala dari Allah. Pahala itu kapan Bapak Ibu? Pahala itu akan dikasihkan Allah nanti di akhirat. Loh, kalau jenengan nyuwun teng donya biasa teng akhirat pikantono. Lulu jangan buku orang 12 piye amal buku orang 12 lah jenengan nyuwun teng donya kok dene salat ya kepengin didelok apa gitu bayar zakat bayar sedekah ya kepengin dilirik media massa lah mau kok jalur nang akhirat bakal benangsa jong nggih boleh kata ceritanya kata ini terus pakai jam itu untuk saya jadi mana yang kesempatan ya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dan ini Bapak Ibu saya tekankan sekali lagi ini sangat personal. Sangat apa? Sangat personal, sangat privat, sangat pribadi. Saya nggak bisa nilai amal jenengan, jenengan nggak bisa nilai amal saya, nggak bisa. Wong itu ketok ya ape, lah ketok Bapak Ibu. Jadi sak jerone kita nggak tahu. Makanya Allah menguji walikullin darajatum mimma amil. Masing-masing itu nanti di akhirat mendapatkan derajat sesuai dengan amalnya masing-masing. Kelihatannya si ibu itu loh, ben-bengi puru wae. Gawe ning ngeloni anake. Ngomong bojone. Enggak apa-apa bojone. Dapat pahala. Sing siji iku tahajud wae. Lah sing tahajud iki Bapak Ibu, yen sewu. Napa niki? Kalau harus ini ngambil kalau tos. Apa? Lisannya lah gitu ya. Lisannya itu udah mimpin. Terus begini, wong kok turun. Orang tahu sholat malam. Orang koyo aku hilang Bapak Ibu. Itu hilang caranya. Sementara yang tidur ngeloni anaknya. Tegas mawon, aku bisa ngeloni anakku. Aku tak ngeloni anakku mawon. Ini aku dicontoh loh niki lho gitu. Iku aku balik tak ngeloni anakku wae rasa salat malam. Dan ini maksudnya perbandingan. Sekali lagi amal itu yang menentukan adalah kita masing-masing. Loh, kiai itu Bapak Ibu, besok banyak yang masuk neraka. Kenapa? Kiai yang tidak sama apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. Ya, kabura makan indallahi antaqulu ma la taf. Ustaz banyak yang masuk neraka besok. Lisannya ngomong A, yang dikerjakan B. Maka Bapak Ibu, ada hadis yang menyebutkan besok itu di akhirat itu ternyata penghuninya banyak orang yang dhaif, banyak orang yang miskin. Orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surganya ketimbang orang kaya yang masuk surga. Jangan pilih yang mana? Oh, pinter. Kaya tapi cepat lebu. Lo Abdurrahman bin Auf kata Siti Aisyah apa? Siti Aisyah itu pernah bercerita Bapak. Diberitahu sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Aisyah, dulu enggak sing lewat kayak. Iya, Nabi siapa? Ya itu. Ya, siapa? Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Dia masuk nerakanya, masuk surganya nanti dengan cara merangkak. Dan kita mau merangkak Allah cepat. Cepat insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 6 lebih
30 jam pulang ke sini 30 itu bapaknya sama berapa orang ya tutupan hadisnya sebentar Pak hadisnya tadi ada kunci di akhirnya. Sumakola kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad syarafal mu'minu qiyamu billahi. Maka tadi saya minta jangan contoh yang tidak sholat malam, ngeloni anaknya tetap sholat malam. Maksudnya begitu, karena Nabi dikunci oleh malaikat Jibril, Muhammad kata-kata syarafal mu'minu qiyamu billahi. Orang Islam itu, orang mukmin itu kemuliaannya ditentukan oleh qiyamul lail, ditentukan oleh sholat malam. Konjenengan kalau yang mulia hidupnya buatkanlah sholat malam. Rakyatan kalau noloni malam terangnya gitu. Wa izu istighna'uhu anin nas, dan manusia itu diangkat derajatnya, kemuliaannya itu kalau dia bisa apa? Dia tidak berharap kepada manusia. Boleh mohon begini. Baik Bapak Ibu, karena sudah selesai kita akhiri. Mohon maaf atas segala khilaf dan gelandangnya waktu 3-4 menit ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan malu dikit. Jadi saking senangnya saya ketemu jenengan. Ikutan jenengan, dosa tidak ada. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan sambung itu. Kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilafnya. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.